Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidi Anisha dengan NIM F0271231019. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemusnahan dan pemusnahan naskah Melayu. Kemusnahan naskah atau hilangnya naskah dari bumi disebabkan oleh hal-hal yang tidak disengaja. Sedangkan pemusnahan naskah ialah akibat dari ulah manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja. Kerusakan yang terjadi biasanya disebabkan oleh kerusakan alas naskah yang tidak tahan terhadap kelembapan udara sehingga mudah rusak. Selain itu, kerusakan naskah juga bisa disebabkan oleh serangga. Bisa juga disebabkan oleh kebakaran yang disengaja maupun tidak sengaja. Pemusnahan naskah dapat juga terjadi karena masalah politik pada saat perang kemerdekaan. Kemusnahan naskah Melayu merujuk pada hilangnya sejumlah besar dokumen tulisan tangan dari dunia Melayu yang kaya akan budaya dan sejarah. Naskah-naskah ini memainkan peran penting dalam penyebaran ilmu, hukum adat, agama Islam, sastra, serta kisah epik yang merefleksikan kehidupan masyarakat Melayu di masa lalu. Pemusnahan naskah Melayu terjadi karena berbagai faktor. Yang utama adalah penjajahan, perang, bencana alam, serta pengabaian. Pada saat penjajahan, banyak naskah Melayu musnah akibat perang atau tindakan penjajah yang memandang rendah budaya lokal. Peristiwa seperti penaklukan Aceh oleh Belanda pada abad ke-19 menyebabkan perpustakaan kerajaan dihancurkan, termasuk naskah-naskah berharga yang disimpan di dalamnya. Selain itu, naskah Melayu ini juga rentan terhadap bencana alam seperti kebakaran dan banjir, yang kerap kali menghancurkan naskah-naskah yang disimpan dalam kondisi rapuh. Pengabaian juga berperan besar dalam pemusnahan naskah Melayu. Seiring dengan perkembangan teknologi, cetak dan modernisasi, banyak naskah lama dibiarkan membusuk dan dimakan serangga tanpa upaya untuk memeliharanya. Usaha pemeliharaan naskah Melayu baru mulai digalakkan pada abad ke-20 dengan adanya inisiatif dari pemerintah dan institusi akademis untuk mendigitalkan dalam melestarikan naskah-naskah yang tersisa. Faktor kemusnahan. Yang pertama ada penjajahan. Pada era penjajahan, banyak naskah Melayu yang musnah atau hilang. Yang kedua ada perang. Semasa perang, institusi yang menyimpan naskah Melayu seringkali musnah. Yang ketiga ada bencana dan kebakaran. Musibah yang tidak dapat terdeteksi membuat banyak naskah musnah. Pengabaian, kurangnya kesadaran dalam kepentingan sejarah dan budaya naskah. Ada juga peralihan budaya, memajukan teknologi cetakan, maka naskah lama tidak lagi dianggap relevan oleh generasi muda. Terakhir ada pemusnahan terancang, sengaja dihilangkan bukti sejarah atau mencerminkan ideologi tertentu. Apa sih itu pemusnahan naskah Melayu? Pemusnahan naskah Melayu adalah hilangnya naskah penting dari bagian kebudayaan Melayu yang mana mengandung informasi sejarah, agama, hukum, dan sastra yang ada. Naskah Melayu ini biasanya ditulis dengan aksara Jawi atau rencong yang tersebar di beberapa wilayah Nusantara. Dan ada juga faktor pemusnahan naskah Melayu. Yang pertama, penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda, Inggris, dan Portugis, banyak naskah Melayu yang dihancurkan. Yang kedua ada perang konflik. Perang konflik Aceh dan Perang Dunia Kedua menjadi masalah penyebab terbesar kemusnahan naskah Melayu. Ada juga bencana alam. Banjir, kebakaran, dan kondisi lingkungan yang tidak terkontrol menjadi penyebab hilangnya naskah Melayu. Ada juga pengabaian, kurang kesadaran dan perhatian terhadap pelestarian naskah Melayu menyebabkan banyak naskah yang dibiarkan rugi begitu saja. Pentingnya naskah Melayu. Naskah Melayu juga sebagai sumber dari informasi yang mengenai tentang sejarah dan budaya Melayu. Apa sih penyebab kerusakan Melayu? Penyebab kerusakan Melayu banyak
kejadian atau peristiwa yang sering seperti perang, bencana alam, dan kurangnya perawatan atau kesadaran dalam pelestarian naskah Melayu. Kerusakan naskah Melayu mempunyai dampak, yaitu dapat menghilangkan berbagai informasi berharga yang berisi tentang sejarah dan budaya Melayu. Ada juga upaya pelestarian naskah Melayu yang mulai dilakukan pada abad ke-20 dan masih terus dilakukan. Kemusnahan naskah Melayu mempunyai dampak negatif, yaitu hilangnya identitas dari budaya Melayu, terputusnya rantai sejarah budaya Melayu, kerugian bagi penelitian mengenai naskah Melayu, kerugian ekonomi dengan potensi pendapatan naskah yang langka. Dampak positif kemusnahan naskah Melayu: peningkatan apresiasi dengan pemusnahan naskah, perkembangan teknologi untuk melestarikan naskah kuno, kolaborasi internasional terhadap ancaman naskah kuno. Kesimpulan, dengan adanya dampak negatif dari kemusnahan naskah Melayu jauh lebih besar dibandingkan dampak positifnya. Oleh karena itu, upaya pelestarian naskah Melayu harus terus dilakukan secara serius dan berkelanjutan panjang agar terus dilestarikan dengan jangka waktu panjang. Jadi pada dasarnya, naskah Melayu merupakan warisan budaya yang sangat berharga. Namun sayangnya, banyak yang hilang karena berbagai faktor yang terjadi semasa naskah ini masih dipergunakan.